Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama kami dari grup KKNDR 97A UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini kami akan memberikan 10 kata bahasa Inggris yang berhubungan dengan situasi pandemi saat ini. Nah, kalian pasti pada penasaran kan apa saja sih 10 kata dalam bahasa Inggris yang akan kita bahas kali ini? Maka tonton terus ya videonya sampai akhir. Yang pertama, COVID-19. COVID-19 berasal dari kata Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19. Kata ini merupakan noun atau kata benda. Contoh dalam kalimat, COVID-19 is very deadly virus. Artinya, COVID-19 merupakan virus yang sangat mematikan. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1 sampai 14 hari. Yang kedua adalah virus. Virus dalam bahasa Indonesia adalah mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dan dapat menularkan penyakit. Virus adalah bentuk noun atau kata benda. Contohnya dalam kalimat adalah virus can spread quickly and it is difficult to stop. Virus dapat menyebar dengan cepat dan sulit untuk dihentikan. Kata virus berasal dari bahasa Latin yaitu virus yang berarti racun dan cairan berbahaya lainnya. Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, bakteri, hingga archaea. Selanjutnya, pandemik. Pandemik atau pandemi dalam bahasa Indonesia merupakan wabah yang menjangkit serempak di mana-mana. Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Suatu penyakit atau kondisi bukanlah pandemi hanya karena tersebar luas atau membunuh banyak orang. Penyakit atau kondisi tersebut juga harus menular. Misalnya, kanker bertanggung jawab atas banyak kematian, tetapi tidak dianggap sebagai pandemi karena penyakit ini tidak menular. Yang keempat adalah quarantine. Quarantine artinya karantina. Quarantine merupakan bentuk noun atau kata benda. Contohnya, quarantine is done to minimize victims affected by the virus. Karantina dilakukan untuk meminimalisir korban yang terkena virus. Karantina adalah sistem yang mencegah perpindahan orang dan barang selama periode waktu tertentu untuk mencegah penularan sebuah penyakit. Sistem karantina identik dengan pengasingan terhadap seseorang atau suatu benda yang akan memasuki suatu negara atau wilayah. Dalam masa pengasingan, biasanya di area atau di sekitar pelabuhan atau di sebuah bandara, dilakukan observasi dan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, self-isolation. Self-isolation dalam bahasa Indonesia artinya isolasi mandiri atau memisahkan orang yang sakit dengan orang yang tidak sakit. Contoh di dalam kalimat, everyone is asked to do self-isolation in their homes. Semua orang diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.
Isolasi merupakan salah satu dari beberapa tindakan yang dapat diambil untuk menerapkan pengendalian infeksi atau pencegahan menyebarnya penyakit menular dari satu pasien ke pasien lainnya, petugas kesehatan, dan pengunjung, atau dari luar ke pasien yang dirawat. Ada berbagai bentuk isolasi, misalnya dengan mengubah prosedur kontak dengan pasien atau dengan menjauhkan pasien dengan semua orang. Yang keenam adalah social distancing. Social distancing artinya jarak sosial. Social distancing merupakan bentuk kata benda atau noun. Contohnya di dalam kalimat, social distancing needs to be done to avoid transmission of coronavirus. Jarak sosial perlu dilakukan untuk menghindari penularan virus corona. Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau beresiko tinggi menderita COVID-19. Selanjutnya, simptom. Simptom dalam bahasa Indonesia artinya gejala. Dalam bahasa Inggris, simptom merupakan noun atau kata benda. Contoh dalam kalimat, some of the symptoms of the coronavirus are headache, cold, sore throat, fever, and feeling unwell. Artinya, beberapa gejala ringan yang disebabkan oleh virus corona adalah sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, panas, dan tidak enak badan. Simptom atau yang dalam penyakit disebut sebagai gejala adalah pengindikasian keberadaan suatu penyakit atau gangguan kesehatan yang tidak diinginkan, berbentuk tanda-tanda atau ciri-ciri penyakit dan dapat dirasakan, seperti misalnya perasaan mual atau pusing. Akan tetapi, ada hal yang tidak tercakup dalam pengertian istilah ini, seperti halusinasi atau delusi, karena cara melakukan pengindikasian ini bertumpuk pada diri pelaku sering tanpa sadar dan bukan hasil dari pengamatan yang dilakukan berdasarkan pemeriksaan kedokteran. Yang kedelapan adalah disease. Disease artinya penyakit. Disease merupakan kata benda atau noun. Contohnya dalam kalimat, he got the disease because he didn't take care of his health. Dia terkena penyakit karena tidak menjaga kesehatannya. Penyakit juga dikenal sebagai kondisi medis yang berhubungan dengan gejala dan tanda klinis tertentu. Suatu penyakit dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti patogen atau oleh disfungsi internal. Sebagai contoh, disfungsi internal sistem imun dapat menghasilkan berbagai penyakit yang berbeda, di antaranya berbagai bentuk defisiensi imun, hipersensitivitas, alergi, dan penyakit autoimun. Selanjutnya ada hand sanitizer. Hand sanitizer dalam bahasa Indonesia artinya pembersih tangan atau penyanitasi tangan. Contoh dalam kalimat, non-alcoholic hand sanitizer are not recommended for all users. Artinya, pembersih tangan berbasis non-alkohol tidak direkomendasikan digunakan untuk semua orang. Penyanitasi tangan adalah cairan atau gel yang umumnya digunakan untuk mengurangi patogen pada tangan. Pemakaian penyanitasi tangan berbasis alkohol lebih disukai daripada mencuci tangan menggunakan sabun dan air pada berbagai situasi di tempat pelayanan kesehatan. Penyanitasi tangan umumnya lebih efektif untuk membunuh mikroorganisme dibandingkan sabun dan air. Penyanitasi tangan tersedia dalam bentuk cairan, gel, dan busa. Yang ke-10 adalah lockdown. Lockdown dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai situasi yang melarang warga untuk masuk ke dalam suatu tempat karena kondisi darurat.
Contohnya, di dalam kalimat, lockdown is carried out to prevent the spread of the disease or contamination. Karantina wilayah dilakukan untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Karantina wilayah adalah penerapan karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah masuk maupun keluarnya wilayah tersebut untuk tujuan yang mendesak. Kebijakan karantina wilayah ditetapkan oleh sebuah negara yang mengalami keadaan darurat seperti perang atau terkena wabah penyakit menular. Istilah ini banyak dikenal akibat adanya pandemi penyakit coronavirus 2019 atau biasa kita sebut COVID-19 yang tersebar secara masif di berbagai negara. Nah, itu tadi ke-10 kata bahasa Inggris yang harus kalian ketahui saat kondisi pandemi seperti ini. Gimana penjelasan dari kita tadi? Pasti gampang kan untuk difahami? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.